bagaimana kita bisa menggunakan mesin tersebut untuk mencapai sebuah tujuan kita. Katakanlah kita ingin mendapatkan insight tentang apa yang terjadi pada bulan lalu, dan kita akan memberikan rekomendasi kepada stakeholder apa yang akan kita lakukan di bulan depan. Nah, itu adalah tugas seorang data science untuk bisa melakukan hal itu. Dan juga kita juga harus bisa melakukan storytelling sehingga data science itu bisa memberikan impact kepada perusahaan ataupun kepada industri. Dan yang paling penting, adanya data science itu untuk apa? Untuk membantu decision making, atau biasa disebut juga decision making support system. Ya, jadi kita tuh biasa data science di industri itu digunakan untuk membantu membuat keputusan. Karena jika keputusan tidak berdasarkan data, itu akan sangat gelap ya. Kita nggak tahu apakah keputusan kita itu baik atau enggak. Makanya data scientist itu sangat dibutuhkan terkait pengambilan keputusan itu based on data. Makanya sering dengar perusahaan-perusahaan itu sekarang udah mulai data driven company. Perusahaan itu diarahkan berdasarkan data, bukan berdasarkan insting bisnis dari orang-orang. Karena insting itu bisa berbeda-beda untuk setiap orang. Kayak misalkan nih, ada beberapa petinggi perusahaan punya insting yang berbeda-beda. Kita harus ngikutin yang mana. Nah, untuk itulah perlunya data science. Nah, ini berdasarkan data ini kita harus ini, berdasarkan ini kita harus ini. Jadi udah nggak bisa lagi tuh cap cip cup cap cip cup. Kalau itu perusahaannya yang udah melek data ataupun udah data driven. Nah, terus mungkin ini ada sebuah apa ya, kata-kata ya. Sebenarnya data scientist itu gimana sih? Data scientist itu seseorang yang paham statistik melebihi dari seorang computer scientist, dan seorang yang paham computer science melebihi dari statistician. Jadi dia itu selain gabungan antara ilmu dari statistik dan computer science, dia itu ada satu hal yang penting lagi, yaitu domain knowledge. Makanya tiga hal ini membuat data scientist yang kuat itu data scientist yang paham tentang computer science, statistik, dan juga domain knowledge. Karena apa? Dia harus paham apa yang dianalisa, apa yang dia bikin, sehingga program ataupun analisa yang dia bikin itu benar-benar dimanfaatkan ataupun benar-benar impactful. Makanya dia tuh harus beneran mengetahui domain knowledge-nya apa. Nah, domain knowledge itu bisa apa aja. Bisa, misalkan nih, saya kerja di telco, saya harus memahami terkait bisnis telkom, bisnis telco, ataupun bisnis digital, ataupun aplikasi, ataupun customer secara digital, marketing digitalnya itu gimana. Nah, selain itu, dia juga harus bisa tuh meyakinkan stakeholder berdasarkan storyteller-storyteller dari datanya. Nah, sebenarnya bagaimana sih kita melakukan data science ini? Yang pertama tuh, kita tuh selalu mempertanyakan ya, kita selalu questioning apapun itu. Kenapa ya? Kenapa? 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 Nah, dari questioning-questioning itu kita coba cari tahu datanya apa aja dari yang kita pertanyakan itu. Nah, terus kita ekspor datanya. Terus jika perlu kita melakukan modeling, itu jika perlu, tapi jika tidak kita bisa berdasarkan EDA saja. Lalu jika sudah dapat hasilnya, kita mengkomunikasikannya lagi kepada stakeholder. Nah, kurang lebih data science itu harus kuat dalam questioning, harus selalu bertanya-tanya atau ketika diberikan case atau ketika melihat data itu harus selalu timbul pertanyaan di dalam pikiran seorang data scientist. Ini sebenarnya kenapa nih? Ini sebenarnya apa? Ini harus bagaimana? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu harus selalu muncul tuh kalau misalkan kita mau menjadi data scientist. Nah, tapi selain data science, sebenarnya ada banyak role ya di data science itu. Yang pertama itu data engineer. Data engineer itu seseorang yang dia tuh sebenarnya 70% software engineering, tapi dia itu software engineering di bidang data. Dia itu yang melakukan aliran data, melakukan pembersihan pada data, membuat ataupun menggambarkan arsitektur pada data, dan lain sebagainya. Nah, data analis itu biasa dia eh, salah satu seseorang yang akan membuat decision support system tadi. Dia akan menganalisa data-datanya dan akan memberikan rekomendasi berdasarkan data-data itu. Nah, data scientist ini tuh dia tuh diharapkan bisa menjadi semuanya, bisa menjadi data engineering, data analis, dan artificial intelligence engineer. Nah, si data scientist ini dia tuh
gimana ya, dia tuh harus memiliki skill data engineer, data analis, dan AI engineer. Makanya dia tuh lebih ke generalis tapi harus bisa semuanya. Berikutnya ada role AI engineer. Nah, AI engineer ini sekarang lagi hype banget karena sekarang itu udah teknologi terkait teks, video, analitik. Mungkin teman-teman udah pakai ChatGPT. ChatGPT udah bisa macam-macam itu kurang lebih karena ada role AI engineer di belakangnya yang udah ngembangin hal-hal tersebut. Oke, selanjutnya kita bahas terkait data science di industri. Ini ada chat. Oke, semoga. Nah, yang pertama itu yang paling sering data science lakukan di industri itu adalah customer segmentasi. Nah, customer segmentasi itu apa? Katakanlah kita punya sebuah bisnis dengan berbagai macam jenis customer. Ada customer tipe A, customer tipe B, customer tipe C, customer tipe D. Nah, kita tuh nggak bisa memperlakukan customer dengan berbagai segmennya ataupun dengan berbagai jenisnya itu dengan sama. Katakanlah kita mau memberikan promo, kita nggak mungkin kasih promo itu untuk ke semua customer. Kalau seandainya di industri yang datanya itu udah mature, jadi dia itu pasti akan melakukan segmentasi dulu. Segmentasi, misalkan nih customer mana yang cocok diberikan promo ini, atau customer mana yang cocok untuk diberikan hal ini, hal ini, hal ini. Nah, itu kita harus membuat segmennya. Atau kita bisa juga mendapatkan segmen misalkan nih, nah ini customer yang loyal, customer yang kira-kira akan churn nih ataupun akan nggak pakai aplikasi kita lagi, nggak pakai produk kita lagi di bulan depan. Nah, dari customer segmentasi ini kita bisa mengetahui nih behavior customer. Customer itu ada behaviornya apa aja dan kira-kira apa yang akan dia lakukan berdasarkan behaviornya itu. Nah, kalau kita dapat itu, kita bisa memberitahukan ataupun memberi advice kepada stakeholder eh, gimana per setiap masing-masing segmen ini kita harus apain, kita harus melakukan apa terhadap masing-masing customer ini. Nah, dari sinilah peran yang paling biasanya paling sering itu data science itu akan melakukan hal ini terkait produknya ataupun terkait aplikasinya ataupun terkait bisnisnya. Lalu contohnya nih di sini nih kayak tadi nih kita tuh harus set dulu objektif kita apa. Misalkan kita melakukan customer segmentation, kita mau nge-set objektif kita. Yang pertama itu misalkan nih kita mau mengetahui bagaimana tipikal customer yang dia itu sebenarnya spend banyak money itu kita, dia spend banyak uang, dan juga dia itu eh, bisa memperbesar revenue kita. Nah, yang pasti kita kan akan mencari tahu dulu gimana karakteristiknya dari setiap customer yang memiliki karakteristik itu. Lalu kita bisa melakukan positioning tuh, apa strategi yang harus kita lakukan terhadap customer dengan segmentasi ini dan dengan karakteristik kayak gini. Apakah kita harus memberikan dia promo atau apakah dia harus kita jangan kasih promo dan lain-lain. Pokoknya itu tergantung daripada segmennya dan objektif kita. Lalu mungkin selain yang tadi sebenarnya ada beberapa hal ya. Mungkin ini terkait marketing. Segmentasi tadi bisa dilakukan di sisi marketing. Katakanlah ada tipikal orang-orang yang akan membeli eh, apapun kondisinya, mau dikasih diskon, mau nggak dikasih diskon, dia itu bakal tetap membeli. Ada juga karakteristik dari customer kita yang dia itu perlu kita melakukan persuasi terlebih dahulu, perlu kita pancing terlebih dahulu, kayak katakanlah kita pancing promo, kita pancing notifikasi, push notifikasi. Nah, itu tipikal karakteristik customer yang dia itu bisa dipersuasi. Jadi ketika kita kasih pancingan, dia tuh biasa akan makan pancingannya. Terus ada juga, mungkin ini agak jarang ya, customer yang dia itu jangan diganggu. Makanya ketika dia diganggu, ya dia nggak akan beli. Nah itu ada juga yang kayak gitu. Makanya
dari sekian banyak customer ataupun pelanggan itu kita harus tahu nih gimana karakteristiknya. Jangan sampai kita salah strategi, salah memberikan eh, salah memberikan respon terhadap si customer itu. Jangan sampai dia jangan sampai dia gagal memberikan membeli produk kita ataupun dia nggak mau pakai produk kita lagi karena kita salah mentreatment mereka. Nah, mungkin itu tadi sedikit cerita ya. Sebenarnya untuk case-case yang tadi itu nggak cuma digunakan di industri. Mungkin kalau teman-teman cari di Google itu namanya uplift modeling, itu tuh pada tahun 2013 ya itu terkenal ya karena salah satu campaign-nya Obama itu pakai metode yang tadi. Dia itu memberikan campaign kepada orang-orang yang bisa dipersuasif yang ini. Jadi nggak cuma di industri, mungkin di politik dia itu bisa berperan juga. Contohnya hal yang dilakukan Obama di tahun 2012. Selain itu juga ada kasus kalau teman-teman nonton film Netflix itu ada kasus yang namanya itu Cambridge Analytica. Jadi ada film namanya kalau nggak salah The Great Hack. Nah, itu kalau teman-teman ingin tahu gimana data science itu bisa mengontrol suatu jalannya pemerintahan. Nah, itu kurang lebih dijelasin di filmnya The Great Hack. Dan kurang lebih pakai metode yang tadi saya udah jelaskan. Terus, selain case untuk marketing yang tadi, teman-teman pasti kan pernah pakai aplikasi Gojek ya. Nah, di Gojeknya juga ada hal yang menarik sih. Ada hal yang menarik itu, jadi kalau teman-teman pakai Gojek ada yang namanya itu ETA dan Dynamic Pricing. Nah, jadi di sini tuh Gojek itu sering membuat blog ya, gimana mereka melakukan estimasi kapan makanan itu sampai. Nah, ini tuh sebenarnya tim data Gojek itu membuat sebuah model ya, membuat sebuah model. Jadi untuk setiap makanan ataupun untuk setiap pesanan kita akan tahu kira-kira dia itu bakal sampai ke kita itu dalam berapa menit. Nah, ini udah diperhitungkan mulai dari restorannya menyiapkan makanan, restorannya ada antri atau tidak, cuaca apakah dia hujan atau apakah trafiknya lagi lagi jam atau lagi macet. Nah, dia itu udah memperhitungkan itu sehingga mungkin kalau teman-teman pakai Gojek kan lumayan presis itu ya. Oh, 20 menit ternyata dia nyampai sesuai dengan model yang dibikin oleh teman-teman tim data dari Gojek. Ini salah satu case gimana peran si data science di dalam dunia industri. Nah, tujuannya apa? Objektifnya apa? Objektifnya dengan ini customer itu bisa merasakan experience yang lebih. Jadi customer experience-nya itu lebih dapat. Jadi customer itu bisa tahu ya, merasa safety. Wah, kalau saya pesan ini jam segini, terus saya istirahat siang itu jam 12, oh saya pesannya dari sekarang aja, biar ketika saya istirahat, makanannya udah sampai, saya bisa langsung makan. Nah, hal-hal kayak gini tuh mungkin simpel, tapi itu tuh akan membuat customer-customer itu menjadi apa ya, lebih ke suka gitu pakai produk kita, pakai bisnis kita, pakai aplikasi kita. Karena dia merasa aman, merasa secure dengan adanya ETA ini. Mungkin ini case yang Gojek tadi. Terus teman-teman juga karena ekonomi ya pasti tahulah supply demand gimana. Jadi di Gojek itu kan dia itu punya ini ya, punya sistem yang mana harganya itu akan berubah ketika tergantung daripada demand-nya. Nah, ini otomatis. Nah, ini namanya kalau di data science itu dynamic pricing. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu kita biar bisa mengoptimiskan revenue ketika trafiknya gede, kita bisa memaksimalinnya. Ketika trafiknya kecil, ya biar orang banyak kita juga bisa menurunkan harganya. Nah, ini yang dilakukan Gojek nih di dynamic pricing ini. Ini salah satu kolaborasi juga dari tim datanya dan juga tim developernya. Selain itu, kita juga bisa nih, misalkan nih teman-teman punya bisnis retail ataupun perusahaan retail, perusahaan yang memang demand-nya itu ada setiap hari, katakanlah kayak sayur, sayur box, dan lain-lain itu mereka bisa pakai
price elasticity of demand. Jadi price elasticity of demand ini akan mengukur respon demand ketika harganya itu diubah. Nah, jadi dari sini kan kita bisa memasang objektif ya. Katakanlah kita bisa melakukan cross section tuh. Kita bisa memberikan diskon yang meskipun dia itu kita tidak usah memberikan diskon ke produk yang dia demand-nya itu nggak akan berubah. Jadi meskipun dia dinaikkan harganya, demand-nya itu akan tetap sama. Nah, itu kita bisa mendapatkan margin revenue yang lebih gede. Tapi ketika produk itu kita turunkan sedikit, demand-nya langsung bertambah, nah itu bisa kita masukkan produk tersebut menjadi produk yang akan kita, misalkan kita punya toko di Shopee, kita bikin flash sale ataupun kita kasih dia diskon. Jadi biar demand-nya nambah ketika harganya itu dikurangin. Nah, ini salah satu contoh singkatnya di Gojek. Nah, selanjutnya juga case di data science itu ada yang namanya itu testing. Mungkin teman-teman sering, ini dari Gojek lagi sih, saya ambil study case-nya. Ada beberapa case itu teman-teman melihat aplikasi itu berubah-ubah. Nah, sebenarnya aplikasi yang berubah-ubah itu juga harus di-measure, harus diukur sebelum beneran rilis. Nah, biasanya itu sebelum merilis dia tampilannya berubah untuk semua user, di belakangnya itu dia akan melakukan A/B testing dulu. Apakah dengan dia akan melakukan dua tampilan yang sama, tapi hanya kepada sampel user yang disampel. Ini seperti teknik sampling ya. Dia akan melakukan hal itu, lalu dia akan melihat apakah tampilan yang baru ini kira-kira akan membuat user lebih convert, membuat user journey-nya lebih menarik dan dia lebih mudah convert atau enggak. Kira-kira kayak gitu. Untuk yang A/B testing ini. Nah, selanjutnya itu case dari causality. Nah, ini saya ambil contoh dari Bukalapak ya. Bukalapak, jadi di sini tuh ada blog Bukalapak itu, kan kita sering ya, misalkan ya kita punya bisnis, kita kasih strategi, misalkan kita kasih strategi produknya harga diturunin. Nah, terus dia tuh ingin melihat sebenarnya dengan kita menurunkan harga produk tersebut itu memberikan efek yang beneran nggak sih? Apa jangan-jangan itu karena hanya diturunin aja sementara dia itu beli, atau karena noise-noise yang lain. Jadi di sini tuh kalau di causality ini kita ingin tahu sebenarnya setelah kita memberikan treatment itu intervention efeknya itu efek ketika kita memberikan sebuah intervensi kayak tadi misalkan kita kasih dia diskon atau kita kasih dia uh, loyalty cash atau apapun itu efeknya itu semana. Nah, kita bisa tahu dia itu memberikan sebuah action kita sebelumnya akan memberikan efek sekian. Nah, itu kita bisa tahu pakai causality ini. Jadi kita nggak asal nebak aja nih ngelihat ngebagi dua datanya sebelum sama sesudah ada kenaikan, wah naik nih. Ini pasti karena misalkan nih campaign yang kita lakukan minggu lalu atau campaign yang kita lakukan bulan lalu. Nah, padahal itu belum tentu karena itu. Nah, ini peran data science ini untuk memastikan itu apakah hal-hal atau intervensi-intervensi yang kita lakukan di periode sebelumnya itu beneran memberikan efek terhadap setelah itu, ataupun setelah intervensi itu diberikan, dan efeknya itu seberapa. Jika efeknya itu ada, maka dia seberapa, dan jika efeknya itu tidak ada, maka dia akan menjadi seberapa nih outcome-nya, ataupun misalkan nih objektif yang ingin kita capai, misalkan penjualannya. Nah, kayak gini-gini mungkin simpel ya, tapi banyak orang senang nih ketika, wah ini pasti karena ini nih kita bisa naik penjualan kita karena campaign kemarin nih, penjualan kita bisa berhasil, padahal belum tentu. Nah, itu kita bisa ukur intervensi efeknya itu pakai metode causality. Salah satunya yang di blognya Bukalapak ini di ID, difference in difference. Nah, selain itu Iya. ada juga vision. Kan tadi udah sempat cerita ya, data itu banyak. Bisa berupa data tabular kayak yang tadi case-case sebelumnya. Ada juga data terkait kamera ataupun gambar ataupun video. Nah,
Biasa tuh kalau data science itu bersama dengan tim AI engineer itu bakal ngembangin kayak gini. Misalkan ini fraud detection. Ini salah satu contoh produknya Telkom ya, Division. Dia itu bisa kameranya itu bisa mengetahui seberapa ramai sih orang ataupun benda di suatu area. Selain yang itu, nah kayak gini nih, ini produknya Telkom juga, namanya Division, dia tuh bisa melakukan penghitungan dan pencatatan seberapa banyak orang yang kira-kira estimasi masuk ke suatu daerah dan seberapa banyak orang yang keluar ataupun kendaraan orang. Nah, itu jadi Pemda itu bisa tahu tuh, bisa mempersiapkan bagaimana strategi mereka untuk buka tutup jalan. Misalkan di suatu daerah di Jawa ketika orang banyak pulang kampung, wah baik pulang kampung nih, kira-kira estimasinya ada 50.000 orang pendatang baru pulang karena Lebaran. Nah, kita tuh harus set tuh untuk buka tutup jalannya. Nah, itu bisa dapat datanya dari sini, dari video analitik ini. Nah, terus recommender system ya, ini yang paling sering teman-teman lihat nih. Kalau teman-teman buka YouTube itu sebenarnya urutan di YouTube itu yang ngebikin modelnya itu data science. Jadi nggak random, berdasarkan behavior teman-teman. Jadi semua yang ditampilkan itu by algorithm itu teman-teman data science yang bikin. Katakan di Netflix, di YouTube, atau dimanapun itu. Jadi teman-teman bisa dapatkan experience yang lebih ketika menggunakan aplikasinya karena diberikan tontonan yang sesuai dengan minat teman-teman. Ataupun kayak Twitter tuh, teman-teman bisa scroll-scroll terus karena itu ya udah sesuai minat kalian. Atau ketika di TikTok juga gitu, yang kalian tonton itu ya udah itu aja. Nah, tapi kayak gini tuh sebenarnya punya sedikit ini ya, punya sedikit impact negatif ya. Jadi orang itu cenderung akan berada di dalam tempurung ya, kata dalam tempurung, karena dia tuh udah disuguhin informasi hal yang sama berulang kali secara terus-menerus, dan dia itu akan mempercayai hal itu. Nah, bayangkan jika itu hoax, katakanlah Twitter ataupun Google ataupun Facebook, yang dia lihat itu hoax semua. Ya, dia pasti ketika ada hal lain di luar itu, dia akan heran. Padahal dia akan mengira itu apa ya, itu suatu hal yang benar karena dia selalu melihat itu. Padahal itu udah disetting by algorithm. Makanya teman-teman harus wise sedikit dalam menggunakan internet saat ini karena ya semuanya itu rekomendasi, semuanya itu by algorithm. Mungkin ini ada beberapa contoh ya, ini mungkin dulu saya yang bikin ada aplikasi untuk langit musik rekomendasi ini kayak Spotify dari punya Telkom gitu. Untuk sistem rekomendasinya kebetulan saya dan tim yang bikin, dan juga ada IndiHome TV. Kalau teman-teman pakai IndiHome di rumah itu ada TV-nya. Nah, itu ada rekomendasi, itu saya dan tim juga yang bikin untuk aplikasi di mobile juga. Nah, selanjutnya ada text analysis. Nah, text analysis ini penting juga. Kenapa? Karena perusahaan itu di industri itu pasti dapat review ya, apalagi industri digital. Dia tuh bakal terus-terusan dapat review kayak misalkan nih Telkom tempat saya, wah apaan nih sinyalnya jelek, internetnya lambat. Nah, itu pasti kita akan ngambil sih review-review itu mulai dari Instagram, Twitter, YouTube, Play Store atau apapun itu untuk menjadi sebuah evaluasi ya. Kira-kira kan kita punya, kata kalau punya banyak permasalahan nih, kita bisa melakukan itu ticketing. Kita ingin tahu nih di minggu ini sebenarnya permasalahan yang paling banyak itu apa? Katakanlah jaringan kah, internet kah, atau harga mahal kah? Nah, ini bisa dilakukan secara otomatis. Nggak mungkin ada orang yang akan ngebacain satu-satu. Jadi kita pakai data science untuk melakukan prediktif untuk dari teks yang ada. Nah, kayak gini, misalkan nih ada tiket masuk, kayak teman-teman nelpon nih 147. Nah, telepon 147 itu udah otomatis tuh dari kata-kata teman-teman itu udah otomatis langsung kita bisa dapetin ininya apa tuh, kesimpulannya apa sebenarnya, apa sih yang teman-teman eh, permasalahin, itu ada di kategori mana sih. Nah, itu sebenarnya udah otomatis tuh dari suara kalian otomatis bisa langsung menjadi sebuah tiket yang akan dijadikan bahan evaluasi gitu. Nah, selain tiket yang dari telepon, tiket dari Twitter, ataupun tiket dari manapun itu, kita juga bisa melakukan ini,
melakukan validasi, katakanlah untuk customer service. Customer service itu biasanya bukan dari perusahaan, dia dari vendor ataupun dari pihak ketiga outsourcing. Kita tuh bisa langsung ekstrak soundnya, suaranya menjadi sebuah data, menjadi teks. Kita tuh bisa langsung analisis tuh. Kita bisa langsung prediksi apakah jawabannya benar apa enggak, bagaimana cara menjawab dia, apakah dia lack of empathy atau enggak. Nah, itu udah bisa dilakukan hal ini. Ya, terus satu lagi ya yang mungkin sering teman-teman pakai ya ChatGPT. ChatGPT itu ya buah karya dari teman-teman data science dan juga AI engineer untuk ngebikin ChatGPT ini. Terus selanjutnya ada optimization. Ini lebih ke matematik modeling ya. Mungkin contohnya ini case kemarin saya, tapi datanya udah saya ubah. Katakanlah kita punya budget berapa. Terus data sebelumnya itu kalau kita budget marketingnya sekian, kita masukin kemana aja. Nah, di data sebelumnya itu kita udah ada data-data kalau kita masukin marketingnya ke sini ROI-nya sekian, masukin marketingnya ke sini ROI-nya sekian. Nah, dari sini kita bisa melakukan optimisasi nih. Kita harus masukin budget kemana untuk mendapatkan ROI yang paling tinggi. Jadi objektifnya itu kita akan masukin budget ke ROI ke channel marketing yang bisa menghasilkan ROI paling tinggi, tapi dia itu akan menghitungkan nih berapa alokasi budgetnya. Itu contoh untuk optimisasi. Selain itu ya biasa perusahaan gede misalkan ini perusahaan yang skalanya dan nasional ya kayak katakanlah Telkomsel. Ini bisa digunakan untuk kayak misalkan ya kita harus buka Grapari di mana sih? Grapari ini layak ditutup nggak sih? Nah, itu kasusnya di optimization atau di mathematical modeling. Selain itu juga katakanlah misalkan perusahaan kayak si cepat. Nah, itu dia punya rute terkait. Rute terkait itu juga dimodelin berdasarkan metode optimisasi ini. Rute mana yang akan menghasilkan traveling time paling sedikit dan juga budget yang paling kecil. Kemungkinan budget ya, kita akan mencari beberapa kemungkinan untuk kita masukkan ke dalam optimisasi ini sehingga harapannya kita bisa mendapatkan revenue yang maksimum ataupun kita bisa gedein revenue, minimize cost. Kurang lebih itu sih sebenarnya peranan data science ini di industri kayak gini juga nih. Kartografi kita dia akan melakukan simulasi jalan mana yang akan dilalui sehingga harganya berapa, rutinnya gimana. Nah, sebelum Q&A, mungkin kalau kesimpulan dari saya, sebenarnya impact si data science itu sebenarnya ada dua. Gimana data science itu bisa melakukan mengenerate revenue, atau gimana seorang data science itu bisa uh, reduce cost. Jadi sebenarnya impact-nya dua, antara dia generate revenue atau dia uh, reduce cost atau mengurangi cost. Mungkin itu sih terakhir dari saya. Lanjut ke Q&A, saya kembalikan ke moderator. Baik, luar biasa pemaparan materi yang diberikan oleh Bang Damajir. Ya, dari materi tadi kita tahu bahwa data science ini merupakan hal yang sangat penting ya di dalam dunia industri hari ini. Dan ternyata data itu tidak hanya seperti angka-angka yang kita lihat seperti sekarang ini, tetapi bahkan video seperti yang kita lihat sekarang itu juga termasuk data. Nah, seiring dengan perkembangan data sekarang ini, peran-peranan data ini juga sudah banyak di dalam industri seperti yang dikatakan oleh Bang Damajir Asar tadi, mulai dari customer segmentation, seperti kasusnya Gojek untuk menentukan ETA-nya, A/B testing, causality, vision, text analysis, dan optimization. Hal ini tentunya bisa kita lihat di dalam segala sesuatu yang kita gunakan saat ini ya, seperti tadi contohnya Gojek, ada Google Play, ada aplikasi fitur-fitur editor oleh Telkomsel itu juga semuanya hasil karya dari para data scientist. Nah, oleh karena kita jadi semakin tahu ya bahwa data science ini merupakan hal yang sangat penting di era teknologi 4.0 saat ini. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang sudah memberikan ilmu pengetahuan baru untuk kami. Akhirnya kami akan membuka sesi pertanyaan ya mengingat waktu.
maka kita hanya menerima 3 pertanyaan saja. Baik, bagi yang ingin bertanya boleh menggunakan fitur mengangkat tangan dari Zoom atau boleh langsung berbicara, boleh di-unmute gitu. Saya, Bu. Tadi udah ada yang mau bertanya, Istia? Siapa tadi ya? Izin, Bu, Linda, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan, silakan. Baik, bagaimana data science dapat membantu perusahaan memahami perilaku, izin, Bang. Memahami? Mungkin kameranya bisa ditutup aja biar suaranya lebih jelas ya terkait bandwidth, bandwidth yang lebih jelas ke suara. Apa soalnya perlu diulang, Bang? Ya, tadi terputus, Niza. Iya, tadi terputus. Diulang aja ya. Saya ingin bertanya, yang dimana pertanyaannya, bagaimana data science dapat membantu perusahaan memahami perilaku pelanggan dan meningkatkan retensi pelanggan? Nah, oke, baik, makasih Linda. Nah, jadi sebenarnya perusahaan yang baik itu mungkin kalau saya dari sisi perusahaan teknologi ya, perusahaan yang berbasisnya di teknologi itu dia itu mengkolek semua data Anda. Jadi mereka akan mengkolek semua data Anda, apa yang Anda akan lakukan, bagaimana behavior Anda, bagaimana behavior Anda dalam melakukan pembelian, kapan Anda akan membeli, bagaimana cara Anda membeli. Nah, itu semua di-record. Nah, kita akan mendetek polanya. Katakanlah kayak yang tadi tuh contohnya. Kita tuh akan berusaha memberikan apa ya? Memberikan hal yang dinamis kepada setiap customer. Misalkan nih, kayak tadi recommender system, contohnya di Tokopedia tuh. Recommender system itu untuk tampilan dari Tokopedia itu pasti akan berbeda untuk setiap orangnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar dia bisa dapetin barang yang dia mau. Dan dia, karena dia udah senang tuh barang yang dia mau mudah didapatnya, nah pasti dia akan retain. Dia akan tetap memakai aplikasi kita. Nah, intinya tuh jika perusahaannya itu perusahaan digital, dan dia punya akses untuk mengkolek data pelanggan, dia pasti bakal, seorang data scientist itu pasti akan bisa menemukan polanya. Pola bagaimana kita akan melakukan persuasi kepada user sehingga user itu enggak churn ataupun dia retention ataupun dia retain di aplikasi kita ataupun bisnis kita. Jadi begitu dalam sisi perusahaan tech ya, tapi kalau dalam perusahaan yang enggak ngedetect data pelanggannya, mungkin perlu kerjasama sama marketing ataupun researcher terkait UX. Nah, itu data science nggak akan bisa masuk, harus dibantu dengan UX kalau seandainya tidak ada datanya. Gitu. Baik, Bang. Terima kasih banyak, Bang, Ya, ya. baik, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Ya, Kak, saya mau bertanya. Boleh ya, dipersilakan Zahara Marama.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahara Muharama. Tadi kan Abang ada menjelaskan tentang data science untuk mengontrol, mengumpulkan, dan memprediksi data-data yang diperlukan oleh perusahaan dari data-data konsumen. Iya. Jadi yang di sini saya ingin bertanya, perbedaan dan kesamaan antara data science dan data analis atau data analitik, apakah ada kesinambungan antara data science dan data analitik? Oke, makasih. Jadi sebenarnya kalau data analitik itu biasa itu di perusahaan itu akan diperbantukan untuk membantu tim operasional. Misalkan nih, tim operasional mau data ini, minta tolong liatin datanya ini dong, minta tolong liatin data ini dong, minta tolong liatin data ini dong. Nah, itu biasa akan dikerjakan oleh seorang data analis. Jadi, data analis itu day to day-nya itu beneran akan membantu tim operasional. Tim operasional minta apa, dia akan berikan. Nah, itu role data analis itu bisa di situ. Nah, seorang data science, dia itu biasa lebih melakukan inovasi ataupun R&D. Misalkan, oh kita mau bikin gini-gini, yaudah kita riset dulu, objektifnya apa, kira-kira kalau kita pakai ini kita bisa dapetin duit berapa, atau kita bisa hemat berapa. Nah, itu di ranah data science. Nah, biasanya itu data science itu bisa melakukan pekerjaan data analis, data engineer, ataupun AI engineer biasanya. Tapi belum tentu juga seorang data science itu bisa melakukan itu. Tergantung spesialisasinya masing-masing. Karena ada juga data science yang memang spesialis terhadap risk analitik ataupun fraud, tapi dia nggak bisa untuk marketing. Nah, itu banyak tuh. Ntar seorang data science itu biasa punya bidang yang dia kuat di bidangnya itu. Jadi belum tentu data science itu bisa semuanya. Kalau data science dia di bidang risk atau fraud, ya dia kuatnya di situ. Atau data science yang di bidang marketing, dia kuatnya di situ. Atau data science di bidang lainnya lah, misalkan nih kayak CRM, customer relationship management. Nah, bidangnya di situ. Jarang ada dia tuh bisa menguasai semua kayak Superman gitu, biasa jarang ada. Itu sih bedanya. Kalau dia itu bisa membantu operasional. Baik Bang, terima kasih. Berarti yang lebih Sama-sama. berpengaruh nih data science gitu ya, yang lebih berpengaruh di sebuah perusahaan tuh kan? Mungkin izin menjawab, perusahaan itu belum tentu butuh data science. Bisa jadi dia hanya butuh DA, dan bisa jadi dia hanya butuh DE. Data science nggak akan bisa kerja ketika dia itu tidak ada data engineer dan tidak ada datanya. Dan kemungkinan dia itu yang paling diutamakan itu data analis sih. Baik Bang, terima kasih. Kita masih terima satu pertanyaan lagi. Pertanyaan terakhir, dipersilakan. Izin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Rajul Hakim dari Pojok Statistik. Salah satu agen Pojok Statistik di UIN Al-Azhar. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa penggunaan data science tidak mengabaikan aspek etika dan privasi dalam pengolahan data konsumen. Iya, nah itu tuh, makasih Mas Tajul. Jadi sebenarnya tuh akhir-akhir ini kita agak sedikit kesusahan ya, kesusahan karena ada UU baru perlindungan data pribadi. Kita nggak bisa seenak dulu ngambil data, kita nggak bisa nggak bisa melakukan sesuka-suka kayak dulu ya. Tapi itu sebenarnya balik lagi ke data governance ya. Eh, Misalkan nih, nah, data science ingin melakukan analisis, pastikan dulu data governance di suatu perusahaan itu kuat sehingga dia tidak akan melanggar etika-etika tersebut. Karena apa? Karena jika melanggar kita akan didenda 2% dari revenue. Jadi didenda 2% dari keseluruhan revenue, katakanlah revenue Telkom berapa. Jika ketahuan datanya bocor atau kita memakai data-data sensitif, itu kita akan didenda 2% dari total revenue kita selama setahun. Nah, makanya di suatu perusahaan, apalagi perusahaan digital yang dia bakal collect data banyak, informasi dari pelanggan, itu data governance-nya itu harus kuat, dan juga data infrastrukturnya itu harus bagus, sehingga dia tidak akan bocor, dan juga ya baik lagi,
Risiko perusahaan nggak akan mau risiko 2% itu hilang untuk dibayarkan. Makanya perusahaan udah mulai pada rekrut ahli-ahli terkait data governance, ahli-ahli terkait data infrastruktur dan IT security untuk menghindari itu. Dan juga kita data science juga nggak boleh kayak dulu lagi, nggak boleh ngambil sembarangan, nggak boleh pakai informasi sembarangan lagi. Paling itu sih Mas Rajul dari saya. Terima kasih Bang. Iya. Baik, terima kasih buat para partisipan yang sudah bertanya dalam webinar kali ini. Baik, sebelum acara webinar tutup, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Dimohonkan kepada seluruh partisipan untuk menyalakan kameranya ya. Jadi kita 1, 2, panitia sudah selesai fotonya. Baik, dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi, maka berakhir pula acara webinar Let's Deal with Data Part 1 kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita, Bang Muhajir Akbar, yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kita di sini. Serta untuk seluruh partisipan yang telah bergabung, kami juga mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kita semua bisa mendapatkan wawasan yang berharga dari acara ini dan juga mendapatkan berkah karena telah menuntut ilmu terutama di bulan Ramadan yang mulia ini. Saya Istia Fazalika selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan. Sampai jumpa dalam seri webinar Pojok Statistik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Terima kasih.